Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam Mubarak dan Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Kembali pada kajian Ramadan kita, insya Allah. Kemarin kita membahas satu konsep tambahan ya dari hari-hari sebelumnya, yaitu konsep mengenai step by step dalam seseorang mengambil keputusan kemudian melakukan tindakan. Ya, kita recap sedikit ya. Pertama adalah stepnya adalah thought ya. Jadi pemikiran kita. Jadi ada sesuatu yang muncul dari kemarin munculnya pemikiran selalu di kepala ya. Padahal neuron itu ada di otak dan ada juga di hati kita. Jadi ada thought ya. Misalnya untuk yang baik kita sholat tarawih ya, atau kita sholat duha, atau kita puasa sunnah Senin, demikian ya. Kemudian step yang kedua, ada inklinasi. Inklinasi ini datangnya biasanya dari desire kita, ya, dari desire kita. Kalau kita ingat pelajaran sebelumnya atau kajian sebelumnya, mengenai hati, spiritual hati ya, ini datangnya dari ego, ya, karena desire atau keinginan kita itu bersemayamnya ya, tinggalnya itu di ego kita. Jadi ada inklinasi. Tarawih, wah summer begini tarawih bisa sampai jam 11 malam ngantuk, apalagi besok pagi mesti puasa. Udah, ini juga enggak. Ya, itu yang step kedua. Misalnya ya salah satunya itu jadi inklinasi, kemudian diikuti dengan thought atau pemikiran atau sesuatu yang muncul di pikiran kita, kemudian diikuti oleh inklinasi, ya kecenderungan kita. Berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ego dan sebagainya. Kemudian step yang ketiga adalah intelektual kita berbicara ya atau bergerak, akal kita ya. Tapi menurut hadisnya misalnya atau menurut Al-Qur'an atau menurut yang saya pelajari, sholat tarawih itu di bulan Ramadan apalagi menjelang 10 hari terakhir ini pahalanya seperti ini ya. Saya merasa banget saya ini perlu banget bantuan, dimaafkan dosa-dosanya dan sebagainya. Banyak sekali yang saya inginkan. Insya Allah kalau saya berdoa pada saat setelah tarawih atau di antara sholat tarawih, insya Allah waktunya baik dan dijabah. Atau misalnya, purely karena kecintaan kepada Allah. Misalnya kalau tidak inginkan, karena ada beberapa orang misalnya, saya beribadah bukan hanya untuk mendapatkan amalannya. Saya hanya karena kecintaan kepada Allah. Baik, oke, karena kecintaan Allah datang. Terus by the way, beribadah berdasarkan keinginan untuk memperoleh ganjaran itu tidak salah ya, jangan dibelittle, jangan dikecilkan. Karena di salah satu hadis Rasulullah SAW sebutkan imanan wahtisaban ya, dalam puasa ini. Jadi dengan puasa dengan iman dan dengan penuh harapan untuk memperoleh ganjaran dari Allah. Jadi tidak masalah ya. Ada yang hanya untuk kecintaan, tidak mengharapkan ganjaran, fine, that's fine ya. Tapi memperoleh ganjaran pun, mengharapkan ganjaran pun itu tidak salah, bahkan dianjurkan menurut hadis Nabi. Ya, oke. Jadi yang ketiga, karena kita punya intelektual, punya akal, mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu, ada yang pemikiran kita itu harus diikuti. Nah, ini biasanya dari ruh atau dari akal kita. Baik, ikuti, istiqomah. Lanjutkan, mau meeting, sholat duha dulu, atau mau meeting di kantor penting, wudhu dulu biar bersih. Ya, oke, lakukan. Ya, walaupun, mesti kamar mandi bersih, no problem, lakukan. Ya, itu yang ketiga. Ya, karena akal kita tahu apa yang kita lakukan itu baik, atau sebaliknya misalnya apa yang akan kita lakukan itu buruk, walaupun misalnya, kering, alarm sholat subuh, waktu fajar. 5 menit lagi, udah 5 menit, ternyata udah setengah jam lagi, masih ada waktu kira-kira mungkin 19 menit lagi, hampir lupa ya. Jadi ya inklinasinya ingin tidur lagi, tetapi akal kita menyatakan, hey, sholat subuh itu waktu ijabah ya, apalagi kalau bangun sebelum subuh setengah jam misalnya berdoa, itu waktu ijabah. Membaca Quran pada waktu subuh itu disaksikan menurut Allah kan dalam Al-Quran. Jadi berdasarkan intelektual kita membalik inklinasi kita ya untuk either ke arah yang baik. Kalau ajakannya buruk, kita ke arah yang
kalau ajarannya yang baik kita stick to yang baik ya, walaupun inklinasi membawa kita ke arah yang buruk, atau kalau ajakannya thought-nya yang buruk kemudian inklinasi yang baik, istiqomah terus baik ya pikiran kita. Jadi yang ketiga adalah intelektual kita. Yang keempat apa? Yang keempat adalah niat kita. Jadi niat itu sebetulnya step keempat. Sudah, oke. Tutup. Pokoknya saya niat insya Allah nanti malam saya sholat tarawih di masjid, atau insya Allah saya akan sholat duha, insya Allah bla 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 ya, demikian. Jadi sudah diniatkan, itu step keempat. Kemudian step yang kelima baru tindakan kita. Nah makanya kemarin kita bahas alangkah pentingnya bagi kita dengan melihat step by step ini untuk memilih, untuk membiasakan diri atau mempelajari ajaran agama kita. Karena kita tidak mau pikiran kita tidak mau, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya what inform us is not our religion. Kita mau yang inform us is our religion. Makanya kita harus belajar. Karena kalau kita tidak tahu, ya kita tidak, inklinasi kita itu tidak ada yang counterbalance. Ya. Jadi tidak ada yang menolak. Inklinasi ke sini, oke. Jadi begitu ya. Ada yang sudah baik pikiran, ditarik lagi sama inklinasinya, dan tidak ada intelektual kita ya yang akal kita yang mencoba untuk merasionalisasi. Kayaknya terjemahannya kurang baik ya, rasionalisasi, kata bahasa Inggrisnya to reason ya, mengambil apa istilahnya, jadi mengambil alasan atau merasionate juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu ada alasannya, baik ya, make sense. Ya, jadi kalau tidak ada intelektual kita isinya kosong, ya susah ya, kita problem atau malah bingung ya. Demikian itu kajian kita kemarin. Makanya kita setelah beberapa hari dari beberapa yang lalu hingga kemarin itu kita mempelajari mengenai hal itu ya, karena seperti ayat Al-Qur'an yang kita bahas kemarin bahwa dalam surat Ar-Ra'd ayat surat ke-13 ayat ke-11 ya. Jadi innallaha la yugadiru ma biqaumin hatta yugadiru ma bi anfusihim. Ya. Sekali lagi, innallaha la yugadiru, sesungguhnya Allah tidak akan merubah ma biqaumin, apapun yang ada pada sesuatu kaum, hatta, until, sehingga yugadiru ma bi anfusihim, sehingga kaum tersebut merubah dirinya, apa yang ada dalam dirinya sendiri. Ya, jadi ini tidak hanya jasmaninya, tetapi juga rohaninya harus dirubah. Anfusihim di situ, ya, self, ya, anfusihim, nafs di situ. Jadi harus internal juga, rohaninya juga dijaga. Makanya itu penting. Dan dalam kajian kita yang paling awal-awal ya, kita sebutkan bahwa ini ayat ini sangat baik ya, karena bisa dua sisi, dua dimensi. Kalau kita bertanya, mengapa saya ada di situasi seperti ini sekarang ini ya, banyak tergoda dan sebagainya. Ya itu akibat Allah tidak akan mengubah keadaan kamu sampai kamu mengubah. Kita sendiri yang melakukannya. Atau pertanyaan yang lebih penting, nah oke, saya sekarang di situasi seperti ini. Bagaimana saya keluar dari situasi seperti ini? Ayat itu juga. Allah tidak akan mengubah sesuatu nasib sesuatu kaum atau kondisi seseorang sehingga ia mengubah dirinya sendiri. Maka kita pun dengan ayat tersebut mengubah diri kita sendiri. Dan berbalik. Makanya kita juga membahas konsep taubah, yaitu turn around, ya, realign direction kita dalam hal ini menghadap Allah. Oke, itu kajian kita. Dan untuk saat ini kita tambah lagi konsepnya insya Allah pada kajian kali ini. Itu konsep muraqabah atau vigilant dalam bahasa Inggris, ya. Aware, selalu apa namanya? Apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Kemudian yang konsep yang kedua muhasabah, ya, menghitung atau menghitung ya, atau mengamat kayak menghisap ya, apa ya bahasa Indonesia ini yang baik ya, itu juga kurang tahu ya, tapi konsep yang insya Allah kita pelajari sekarang ini adalah muraqabah dan muhasabah ya. Alright, dan ayatnya adalah surat Al-Hasyr ya, surat ke-59 ayat ke-18. Insyaallah, ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwa di sini taqullah ya, bertakwalah kepada Allah. Artinya be mindful atau aware Allah ya, karena Allah selalu melihat kita, selalu ada di sekitar kita untuk melihat. Taqullah. Wal tanzur nafs. Ya, wal tanzur unzur tidak hanya melihat tapi sangat memperhatikan. Nafs. Nah, muncul lagi kata nafs. Our soul. Perhatikan diri kita ini. Jangan kebawa-kebawa oleh ego kita. Wal tanzur nafs ma qadamat ligot. Ya, apa yang kita persiapkan untuk esok. Dalam hal ini untuk hari akhir. Wattaqullah, diulangi lagi. Dalam hal ini bertakwalah kepada Allah, to be mindful of Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabir, aware, khabir, bahasa Indonesia khabar, ya, kita mempunyai, karena dalam hal ini tidak kita kan perbuatan ini kadang-kadang ada yang terlihat ada yang tidak terlihat. Jadi tidak Al-Sunnah tidak menggunakan kata basirun, ya, karena ada yang tidak terlihat kan. Al-Quran ini bahasanya sangat precise ya. Khabirun, ya, punya ada kabar. Khabirun bima ta'malun, ya. Sadaqallahul azim. Itu ayatnya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk akhirat kita. Nah, dua konsep yang akan kita tambahkan pada hari ini adalah untuk menambah apa yang telah kita pelajari adalah muraqabah dan muhasabah. Jadi muraqabah itu vigilant, ya. Muhasabah itu selalu menghitung, mengintrospeksi, mungkin lebih baik juga ya penerjemahannya. Oke, jadi bagaimana praktisnya muraqabah ini? Nah, dengan kondisi dengan kajian sebelumnya ya, kita lihat pagi-pagi misalnya ya. Ini ajakan saja terutama untuk Irfan sendiri, insya Allah ada manfaatnya untuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian juga. Misalnya pagi-pagi pada saat sebelum subuh atau setelah zikir subuh juga tidak apa-apa ya. Kita melakukan wirid kan, subhanallah subhanallah, dengan tenang ya, rasakan pada saat lisan kita mengucapkan subhanallah, dengan nafas rasakan apa yang muncul di hati kita. Subhanallah subhanallah subhanallah, slowly, jangan terburu-buru. Alhamdulillah alhamdulillah. Kemudian saat kita meminta pertolongan kepada Allah ya, misalnya Allahumma a'idna minal hammi wal hazan, wa'idna minal ajzi wal kasal, wa'idna minal jubni wal bukhul, wa'idna min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya. Jadi setiap kita minta perlindungan, ketika kita memasuki hari kita, mengawali hari kita, minta perlindungan kepada Allah ya, dengan zikir-zikir kita. Ya. Kemudian setelah kita secara mental siap, hati tenang, siap, kita menyaksikan Allah, ya, menyaksikan Allah, kemudian kita merasa jadi dalam prinsipnya dalam apa yang kita pelajari dalam ini adalah kita ini tidak seperti yang oke kita buat to-do list. Oh, tidak masalah sebetulnya membuat to-do list, tapi jangan dianggap bahwa kitalah yang akan menentukan hasilnya, ya. Jadi pada pagi-pagi kita boleh buat to-do list, tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita minta kepada Allah, apabila apa yang saya buat dalam to-do list ini baik bagi saya, ya Allah tunjukkanlah jalan dan berikanlah kepada saya. Bila buruk, jauhkanlah dari saya. Ya, demikian. Jadi pada saat pagi hari kita persiapkan diri kita. Ya. Nah, kemudian kita memulai hari kita, mulailah muraqabah kita. Aware. Hati-hati nih. Jangan lihat ke kiri, banyak yang tidak patut dilihat. Jangan jalan ke sana, ada apa. Jaga mulut, jangan sampai backbite atau gosip. Ya. Jaga. Jangan jadi orang aneh. Jangan. Lakukan dengan normal. Ya. Dengan normal. Assalamualaikum. Kalau ada yang misalnya, dari dalam Al-Quran, kalau ada yang sedang bergosip atau membicarakan yang jelek, ucapkan salam. Kemudian tinggalkan. Ya. Tidak harus dengan marah. Segala macamnya ini hati-hati seperti makan daging saudara sendiri. Jangan keluarkan kata-kata mengajari seperti itu. Nanti dia malah tambah marah. Tinggalkan saja. Assalamualaikum. Ya. Jadi muraqabah. Aware. Kemudian kita sampai pada hari akhir kita, misalnya waktu maghrib. Zikir maghrib, zikir lagi. Ya. Mulai muhasabah. Misalnya ya, pada hari itu kita ada orang yang agak sedikit kata-katanya
tidak enak bagi kita, tapi kita terbawa emosi melawan, ya. Atau misalnya kita sudah janji pagi-pagi tidak akan menggosip, tidak akan backbite, tapi karena ada terpancing, kita menjadi tambahin juga, jadi paper in juga gitu, ya. Nambahin gosipnya juga karena terpengaruh. Kita mulai pada saat maghrib itu, antara maghrib dan isya, me time-nya, waktu baik, ya. Coba kenapa ya kok saya terbawa pengaruh tersebut, ya. Coba, ya. Atau kenapa saya terbawa pengaruh, diri saya jadi marah. Kenapa saya jadi orang yang tidak sabar, padahal Al-Qur'an sudah menunjukkan idfa billati hiya ahsan, ya. Jadi balaslah dengan yang baik. Kenapa saya tidak menjawab? Atau wa qulu linnasi husna, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Ucapkan kata-kata yang baik. Kenapa saya tidak mengikuti ajaran Al-Qur'an tersebut? Coba analisa, ya. Nah, tidak perlu sampai terlalu detail, tetapi yang pentingnya adalah prosesnya, journey-nya dalam hati kita. Kita menyadari kekurangan kita, dan kita menyadari kefakiran kita di hadapan Allah. Itu yang lebih penting. Karena kita mungkin tidak bisa menganalisisnya lebih jauh mendalam, bagaimana tuliskan seolah-olah kita ini dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Bukan. Tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya kita adalah untuk masuk ke menyadarinya, kemudian menyesalinya, kemudian meminta Allah untuk memperbaiki diri kita. Ya. Sehingga Allah insya Allah akan memberikan jalan bagi kita. Jadi demikian tujuannya itu. Jadi muhasabah. Hal-hal yang tidak baik, seperti yang kita bahas kemarin, kita harus berani jujur kepada diri kita. Hadapi dia. Kenapa kok saya bisa jadi terpengaruh menggunakan kata-kata kasar tersebut? Kenapa saya kok jadi terpengaruh, jadi ikut-ikutan gosip seperti itu? Ya. Kenapa kok saya jadi ikut-ikutan masuk ke kamar situ atau ke ruang situ? Kenapa saya jadi ikut-ikutan lihat di YouTube yang tidak harus? Kenapa? Ya. Mulai. Ya. Dan sebetulnya di luar Islam juga sebetulnya ada juga orang-orang yang senang membuat jurnal, istilahnya, ya. Jurnal ditulis yang seperti itu. Kita kalau biasa membuat jurnal, oke, fine, buat jurnal pribadi. Kalau tidak, ya paling tidak ingat. Dan sebetulnya semua ini tersimpan memori kita. Kalau kita tidak sadar, ini sebetulnya itu semua disimpan di badan kita, di memori kita. Mengapa? Dalam Al-Quran disebutkan, ya, pada saat di hari akhir, semua tangan, mata, semua berbicara, bersaksi terhadap kita. Berarti memorinya, apa yang kita lakukan, tersimpan di badan kita, diputar nanti seperti semua, seperti YouTube diputar masa-masa lalu. Ya. Tapi pada saat kita taubah, kalau kita taubah seterus-terusnya, kita yakin bahwasanya dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang taubah seterus-terusnya, seperti dia tidak pernah melakukan kesalahan itu. Dan mungkin dia jatuh lagi. Tetapi seperti yang kita sebutkan kemarin, dalam kajian sebelumnya, kalau misalnya ini skalanya, ya, misalnya kita mulai tobat, jatuh lagi. Di sini jatuhnya. Tobat lagi. Jatuh lagi. Tapi jatuhnya di sini, bukan di sini. Jadi makin baik, makin menuju ke arah kebaikan. Demikian Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari sisi isi maupun penyampaian. Yang benar dari Allah, kesalahan dari Irfan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.